There are a couple of things that, in my mind at least, contribute to our politics being more polarized than people actually are. The balkanization of the media means that we just don't have a common place where we get common facts and a common worldview the way we did 20, 30 years ago, and that just keeps on accelerating. Technology, which brings the world to us, also allows us to narrow our point of view. That's contributed to it. Gerrymandering contributes to it, and a lot of it has to do with just unlimited money. There have been periods in the past where it's been pretty polarized. I think there just wasn't polarized. Even during the so-called golden age where you had liberal Republicans and conservative Democrats. حرية الأفراد. مثل ما ذكرت لك، دستورنا هو القرآن، كان والآن سوف يستمر للأبد، ونظام أساسي الحكم ينص على ذلك بشكل واضح للغاية. إحنا كحكومة أو مجلس الشورى كمشرع أو الملك كمرجع للسلطات الثلاثة ملزم بتطبيق القرآن بشكل أو آخر. Saya Doni Ahmad Hidayat, salah seorang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas di Indonesia, yaitu Universitas Padjadjaran. Saya telah memasuki tahun ketiga pendidikan di sana dengan program studi sastra Arab. Minat saya terhadap dunia Arab sangatlah besar, dan sudah sejak lama saya menekuninya. Dengan agama Islam, padahal kan tidak semua negara-negara Arab adalah negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Ada juga negara-negara yang memang penduduknya itu beragama Yahudi, Nasrani, Katolik, Protestan, Konghucu bahkan ada yang tidak beragama sekalipun. Akan tetapi, saya masih mempertanyakan paradigma orang Indonesia terhadap negara Arab. Oleh karena itu, saya mengumpulkan beberapa narasumber untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal di pikiran saya. Saya kira dengan mendapatkan jawaban-jawaban dari narasumber, keingintahuan saya dapat terjawab. Saya mendatangi beberapa kenalan untuk menjadi narasumber saya, terdiri dari beberapa dosen saya dan tokoh-tokoh yang mungkin bisa memberikan kontribusi berupa pendapat atau pemikiran mengenai permasalahan yang telah lama singgah di benak saya. Mungkin bagi beberapa orang hal ini dianggap tidak terlalu penting, namun menurut saya hal ini menjadi sangat penting karena menyangkut sesuatu yang saya yakini dan sesuatu yang saya cintai. Dan mungkin untuk beberapa orang merasakan hal yang sama. Ketika orang-orang sudah terbiasa untuk melabeli seseorang atau suatu kelompok, ketika orang-orang sudah terbiasa untuk menilai sebelum memahami, maka negeri ini hanya akan dipenuhi oleh tembok-tembok yang menjulang, bukan hamparan jembatan yang menjadi wadah persatuan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya khair, Ustaz. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ustaz sehat? Gimana? Oke. Ini apa? Unpad ya? Semester Ya, Pak. berapa ini? Siapa namanya ini? Kiri Jadi dikira perkenalkan, saya komunis, Saya kanan dicap kapitalis, keras dikatai fasis, tengah dinilai tak ideologis, muka klimis katanya necis, Yesus banget tuh. jenggotan dikatai teroris, Radikal. bersurban dibilang ke Arab-Araban, Arab mana tuh? bercelana levis dibully ke barat-baratan, diam dianggap pasif, Aktif banget. lantang katanya subversif, bertani dianggap kuno, jadi pegawai distempel mental londo. Memang sebagaimana kita lihat dan kita baca di dalam sejarah bahwa Islam itu berkembang dan muncul di Arab. Sampai saat ini bangsa Arab, terutama Arab Saudi yang sekarang menjadi negara kerajaan Arab Saudi tersebut, itu di sana terdapat dua kota suci umat Islam, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Di kota suci Mekah itu terdapat Ka'bah, dan di sana Nabi Muhammad dilahirkan, dan beliau menyebarkan Islam di sana. Tapi mereka berdasarkan sejarah bahwa bangsa Arab pada saat itu tidak begitu menerima apa yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW saat itu. Cuma hanya beberapa orang saja yang mengikuti ajakan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah salah satu peristiwa kunci. Kenapa? Karena Makkah ini adalah banyak hal. Di antaranya misalnya Makkah ini adalah tempat haji. Jadi orang tuh keluar masuk ya. Makkah itu ya memang dilakukan sebelum Islam pun sudah ada haji gitu ya. Nah, sehingga proses penyebaran Islam semakin cepat ya, ke seluruh penjuru kota, seluruh penjuru Jazirah Arab ya dan seterusnya gitu. Yang kedua, karena Quraisy ini gitu. Jadi di Makkah itu ada Quraisy. Ini kalau sebutin sejarahnya panjang, tapi yang pasti Quraisy itu adalah salah satu kabilah, salah satu suku yang paling kuat di Jazirah Arab seluruhnya. Jadi semua suku-suku kalau udah dengar nama Quraisy, mereka udah takut. Nah, begitu mereka mengetahui Rasulullah SAW itu berhasil menaklukkan Quraisy, mereka udah percaya bahwa ternyata beneran ini. Ini ternyata orang ini beneran dalam melakukan misinya ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sehingga dengan itulah akhirnya berbondong-bondong. Makanya tahun 9 Hijriah atau 1 tahun setelah Fathu Mekah, kemudian terjadilah tahun ini dinamakan Amul Al-Wufud ya. Tahun datangnya orang-orang yang diutus, tahun utusan. Nah, karena saking banyaknya utusan-utusan yang dikirimkan dari kabilah-kabilah menuju Rasulullah SAW atau sebaliknya gitu ya, yang kemudian menyatakan masuk Islam. Nah, sehingga dari Mekah ini hampir seluruh Jazirah Arab gitu ya, itu betul-betul dikuasai oleh kaum muslimin ya, termasuk di Yaman, Oman dan seterusnya itu sudah hampir semuanya kemudian dikuasai oleh kaum muslimin di Jazirah Arab saat itu. Oke. Selesai di sana, kemudian Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 Hijriah, masuk ke zaman Abu Bakar Siddiq gitu ya, zaman Abu Bakar Siddiq, saat Abu Bakar kemudian menampuk kekuasaan kekhilafahan, ya kemudian tersebarlah gerakan riddah atau keluar dari ketaatan kepada Abu Bakar Siddiq ya, kepada pemimpin. Nah, jadi orang Islam itu setelah peradabannya kuat zaman Rasulullah SAW, setelah beliau wafat, kemudian banyak yang berusaha untuk memberontak gitu ya dari ketaatan kepada Abu Bakar Siddiq. Nah, jadi sempat di masa-masa awalnya Islam itu betul-betul dalam kondisi yang bisa dikatakan krisis gitu ya, karena banyak banget yang akhirnya menolak untuk membayar zakat saat itu, atau kemudian terang-terangan mengatakan bahwa mereka keluar dari Islam. Abu Bakar Siddiq meskipun banyak yang tidak sepakat memutuskan untuk memerangi ya mereka yang kemudian berusaha untuk memberontak gitu ya. Nah, akhirnya terjadilah rentetan peperangan ya, pada seluruh Jazirah Arab itu yang terjadi pemberontakan tadi. Nah, sehingga dikenallah dengan peristiwa Hurub Ar-Riddah, perang-perang Riddah.
Nah, tapi ala kulli hal gitu ya, dengan kejadian ini gitu ya, pada akhirnya salah satu yang ini adalah salah satu prestasi terbesarnya Abu Bakar As-Siddiq ya. Dikatakan oleh para ulama bahwa dengan adanya huruf riddah ini gitu ya, Abu Bakar As-Siddiq berhasil menjaga eksistensi peradaban Islam. Seandainya Abu Bakar As-Siddiq tidak melakukan ini, maka bisa-bisa Islam bisa-bisa hilang sama sekali gitu. Karena saking tidak stabilnya situasi politik saat itu. Nah, setelah stabil di dalam, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq mulai keluar. Beliau akhirnya mulai ke Irak terlebih dahulu. Nah, setelah itu Irak kemudian berhasil dikuasai sebagian wilayahnya, gitu ya. Dan kemudian Abu Bakar As-Siddiq wafat, masuk ke Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memurnakan pengambilan wilayah di Irak. Di Irak disempurnakan, kemudian Umar bin Khattab lanjut terus sampai ke Iran, sampai ke Persia. Lanjut ke Persia, udah selesai di Persia, barulah kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab kembali ke Mesir. Islam itu merupakan agama samawi, ya. Di samping ada Yahudi dan Nasrani. Maka harus kita tegaskan bahwa Islam itu adalah agama yang paling bungsu dibanding Yahudi dan Nasrani. Sebelum ada Islam, ada Yahudi dan Nasrani. Dulu Yahudi dan Nasrani itu adalah agama yang memang diturunkan oleh Allah, makanya disebut dengan agama samawi. Yang sama dengan Islam antara Yahudi dan Nasrani ketika Islam belum datang itu adalah mengesahkan Allah, ya, mengesahkan Tuhan, gitu kan. Dan sebenarnya kalau kita lihat juga gitu ya, Islam di Arab khususnya yang secara geografis dekat dengan Jazirah Arabia atau di daerah Hijaz ya, Hijaz itu Mekah dan Madinah, atau daerah Najd di sebelahnya Hijaz gitu. Itu memang hampir semuanya itu dikuasai oleh Islam, itu hampir semuanya melalui proses militer ya, sebenarnya. Dan ini sebuah fakta yang saya pikir kita tidak perlu sembunyikan gitu ya. الجزيرة العربية قديما هي كانت عبارة عن ممالك صغيرة ودويلات صغيرة، لكل مملكة ملك، وهذه الممالك هي قبلية، مجموعة قبائل لها ملوك، وهؤلاء الملوك لهم حدودا ولهم مناطق نفوذ وحكم. وكانت جزيرة العرب قبل الإسلام تعيش في صراعات وفي حرب مستمرة فيما بينهم ومع جيرانهم من الفرس. فدولة الفرس في ذلك الوقت كانت إمبراطورية كبيرة أو دولة كبيرة جدا، ولها نظامها ولها كانت متقدمة. هذا إلى جانب الروم. إذن كان هناك الصراع بين الروم والفرس والعرب فيما بينهم. Akhirnya di Madinah itulah terjadi atau terbentuk sebuah peradaban di Madinah Munawwarah, dan sejak saat itulah peradaban Islam itu mulai. Nantinya Umar bin Khattab itu menetapkan bahwa tahun 1 Hijriah adalah tahun di mana Rasulullah SAW dan para sahabatnya hijrah. Oke ya. Nah dari sana Islam sebenarnya sudah mulai menyebar dari zamannya Rasulullah SAW itu. Jadi di Madinah itu Islam menyebar sedikit demi sedikit melalui kabilah-kabilah. Rasulullah SAW mengirimkan sariyah atau semacam ekspedisi militer kecil-kecilan gitu. Ada yang disebarnya dengan cara, misalnya Rasulullah SAW itu pernah ya bertemu dengan salah seorang pemimpin kabilah dalam perjalanan beliau nih, masih dalam perjalanan menuju Madinah dari Makkah, beliau ketemu salah seorang pemuka kabilah gitu ya. Nah, setelah bertemu kemudian langsung didakwahi dan kemudian orangnya masuk Islam, dan ini terjadi banyak sekali gitu ya. Pada masa ini polanya macam-macam. Ada yang tadi dengan ekspedisi militer, ada yang dengan pertemuan langsung didakwahi, dikasih pemahaman tentang Islam dan seterusnya hingga kemudian masuk Islam. Termasuk Madinah juga kalau kita boleh lihat ya, pola penyebarannya sebenarnya ini adalah pola penyebaran yang pertama mungkin yang paling masif gitu ya di peradaban Islam. Islam masuk ke dalam Madinah itu melalui lisan dan tangan Mus'ab ibnu Umair. Itu salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang kita tahu ketampanannya dan seterusnya. Tapi yang pasti ya Rasulullah SAW mengirimkan Mus'ab ibnu Umair ini sebagai delegasi pertama gitu ya ke Yathrib saat itu atau nantinya menjadi Madinah, itu untuk kemudian mendakwahkan Islam gitu ya.
Dan itu kemudian didakwahi Islam sampai kemudian akhirnya Rasulullah SAW itu memutuskan untuk hijrah ke Madinah, itu karena proses dakwah yang berhasil dilakukan oleh Mus'ab bin Umair. Dan kemudian Islam berkembang ya sampai kemudian Rasulullah SAW pada akhirnya berhasil sedikit demi sedikit itu. Jadi wilayah Madinah itu kalau kita bisa bayangkan di sekitarnya kan, jadi Madinah itu salah satu kota metropolitannya mungkin di Arab. Nah di sekitar situ banyak tuh suku-suku yang lain, suku-suku terpecah ya, suku-suku Baduy lah. Nah itu kemudian banyak sedikit demi sedikit masuk ke dalam dalam kelompoknya Rasulullah SAW ya, sedikit-sedikit masuk Islam dan seterusnya. Nanti kita tahu ada peristiwa-peristiwa besar, yang pasti peristiwa paling besar diantaranya adalah peristiwa Fathu Makkah. Jadi setelah Islam berkembang di Madinah, sedikit demi sedikit menyebar di daerah Jazirah Arab ke suku-suku Baduy yang di sekitar Madinah, hingga kemudian sangat besar gitu ya, sampai kalau kita bisa lihat di perang Badar itu hanya 313 orang. Nah di Fathu Makkah, Rasulullah itu Makkah menuju Madinah, itu jumlah kaum muslimin yang datang ke Makkah itu sampai 10.000 orang. Jadi kita bisa bayangkan, ini penyebaran Islam dalam jangka waktu 8 tahun saja. Islam sudah menyebar sedemikian rupa sampai yang asalnya 300 orang menjadi 10.000 orang. Itu sampai ke Makkah. Kemudian Islam berkembangnya berikutnya kan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Dan di kota Madinah tersebutlah Islam berkembang sampai menjadi sebuah pemerintahan untuk mengelola sebuah masyarakat dan sebuah kebijakan-kebijakan yang membaikkan dengan negara. Ya, dua kota suci itulah yang kita ketahui sebagai awal Islam berkembangnya. Kemudian turunlah satu utusan Allah, Rasulullah Nabi Muhammad SAW ke dunia ini untuk menyempurnakan agama Yahudi dan Nasrani, kemudian diintegrasikan menjadi agama Islam. Awal munculnya Islam itu adalah ketika ayat pertama di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 itu turun. Nah di situ Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Secara sembunyi-sembunyi, maksudnya di sini adalah keluarganya terlebih dahulu atau sahabat-sahabat dan terdekat. Dalam salah satu sahabat dalam aspek orang dewasa itu adalah Abu Bakar, dan dalam aspek anak kecilnya itu adalah Ali bin Abi Thalib, dan dalam aspek perempuannya itu adalah Ummul Mukminin Sayyidina Khadijah. Nah, kemudian orang banyak yang bertanya, ini mungkin yang saya ingin perlu untuk saya jelaskan gitu. Jadi akhirnya orang nyimpulin kan bahwa oh ternyata Islam memang tersebar dengan pedang gitu, betul nggak? Itu kan kesimpulannya tuh. Jangan-jangan memang benar ya Islam tersebar dengan pedang gitu. Nah ini saya pikir ini satu hal yang perlu kita luruskan gitu ya, pemahaman ini. Gitu. Saya ingin bilang alat pertama yang untuk kita memahami sejarah itu adalah kita harus bisa membedakan logika yang dipakai di zaman ini dengan logika zaman dulu. Jadi itu salah satu kesalahan paling besar orang. Mereka menyamakan situasi kita hari ini dengan situasi zaman dahulu. Gitu. Jadi kalau zaman kita mungkin dengar kata perang kan sangat aneh gitu ya. Dunia udah damai dan seterusnya. Ya perang itu salah ya. Simply seperti itu gitu. Tapi apakah misalnya kita bisa samakan logika itu dengan logika zaman dahulu? Gitu? Nah di zaman dahulu ya sebenarnya kalau kita bisa bilang peperangan itu adalah diantara bahasa diplomatisnya sebuah negara. Gitu. Jadi gini, di zaman itu semua negara, semua pemikiran, semua peristiwa itu identik dengan pergesekan antara dua peradaban. Sebagaimana narasi-narasi ini timbul juga di pemikiran sebuah masyarakat ya. Komunitas kita sebagai komunitas masyarakat Sunda atau masyarakat Indonesia, kenapa Islam tidak diturunkan di Indonesia atau di Bandung gitu ya, tapi kok kenapa Allah menurunkan Islam itu ada di Mekah? Nah, Dodi pernah ke Timur Tengah? Belum, Pak. Nah, kalau teman-teman pengen tahu keadaan Timur Tengah sampai saat ini, itu orang-orangnya keras kepala. Orang-orangnya keras kepala. Dia kalau berantem itu ya, kita pasti jago ngomong. Keras kepala. Kemudian kalau sudah A, sudah B. Apa pernah dengar, Dodi, Nabi itu diturunkan semua Nabi itu diturunkan di Eropa? Belum. Paling ngelewat saja. Ya. Ngelewat saja kan, gitu kan? Kenapa nabi-nabi itu diturunkan di Timur Tengah? Karena watak dan karakter orang Timur Tengah itu keras kepala. Kalau saja nabi diturunkan di Indonesia, orang Indonesia tidak akan ada yang
memiliki masalah. Karena orang Indonesia tuh baik-baik. Kalau saja Nabi diturunkan di Asia, maka cukuplah Wali Songo, cukuplah ulama-ulama yang lain yang masuk ke daerah Eropa dan Timur Tengah. Cukuplah sahabat, gitu kan. كانوا في ذلك الزمان هم دائما يبحثون عن معرفة الإله الخالق لهذا الكون، كما رأينا في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام أنه كان دائما يتفكر عن أين الإله الذي خلق هذا الكون، ثم نظر إلى الشمس وجدها كبيرة ومنافعها كثيرة، ثم أن الشمس أفلت ونظر إلى القمر ثم أن القمر أفل، ثم بعد تفكير طويل وصل إلى أن خالق هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى. هذا فيه إشارة إلى أن ربما الناس في ذلك الزمان كانوا يبحثون ويريدون معرفة خالق هذا الكون الذي أوجد هذا الكون والذي أطعمهم وسقاهم ورزقهم وهذه الحياة. Kalau kita bayangkan di Yunani, kita bandingkan di Yunani. Di Yunani itu kita tahu ada tokoh-tokoh seperti Socrates misalnya, ya kan, ada Plato ya, dan seterusnya. Nah, mereka ini adalah orang yang udah punya pikiran sebelumnya, ya. Mereka udah punya ide sebelumnya gitu ya. Nah, sebenarnya di Arab hal-hal semacam itu tidak populer gitu. Di Arab kita tahu mereka adalah bangsa yang sebagian besarnya tidak bisa membaca dan menulis gitu ya. Intinya ini kenapa akhirnya dipilih itu karena tidak ada sejarah wawasan sebelumnya. Untuk apa? Karena dengan tidak ada wawasan sebelumnya, sehingga kita bisa melepaskan Islam dari tuduhan bahwa Islam itu hanya melanjutkan pemikiran yang sudah ada sebelumnya. Itu yang pertama. Gitu. Yang kedua, kaum Arab juga itu adalah kaum yang tidak pernah terkenal atau tidak memiliki sejarah panjang militernya. Ya. Militer Arab itu, gitu ya, itu mereka pertama-tama mereka sebagai sebuah bangsa itu tidak pernah bersatu. Jadi mereka ini selalu berperang antara satu sama lain. Kita bisa bayangkan ya, daerah Iran, Mesir, dan Syam, ya, Syam itu Suriah ke atas, itu semua ditaklukkan dalam waktu kurang dari 30 tahun. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa ini sebuah bangsa yang dahulunya tidak pernah memiliki sejarah militer yang baik, kemudian dalam 30 tahun tiba-tiba berhasil melakukan wilayah seluas ini. Nah, yang ketiga, ini salah satu alasan kuatnya juga karena nizam atau struktur pemerintahan, struktur kekuasaan mungkin ya, yang ada di Mekah saat itu atau di Madinah atau di Jazirah Arab saat itu. Yang mana saat itu mereka tidak tersentralisir gitu. Jadi kita tahu nanti sebenarnya kalau dijelaskan agak panjang, cuman yang pasti ada Darun Nadwah. Nah, Darun Nadwah ini adalah tempat di mana para petinggi-petinggi Quraisy atau petinggi-petinggi kabilah itu mendiskusikan sesuatu. Tapi tidak pernah ada satu kekuasaan yang mutlak gitu. Ya, faktor ketiga itu adalah faktor dulu itu saya tadi di awal bilang faktor dinasti yang terlalu berlebihan, terlalu panas terhadap dinasti. Kemudian Nabi ingin mengubah faktor hal tersebut ke dalam integrasi sehingga tidak ada dinasti dalam keislaman, semuanya sama. Ya, karena dulu itu sampai sekarang kan Saudi Arabia sistem kepemimpinannya apa, Don? Kerajaan kan, gitu kan? Nah, kenapa kerajaan? Karena di sana sangat kuat faktor dinasti. Ya, nah, Nabi ingin menyatukan itu semua sehingga menjadi Islam yang satu. Keempat gitu ya. Nah, ini saya pikir yang tidak kalah penting adalah karena di sana, dan ini akhirnya yang berhasil membedakan dengan tempat lain. Jadi kalau tadi kan kita ngomong sejarah militer misalnya, di Indonesia juga nggak ada gitu ya. Atau sejarah wawasan mungkin di Indonesia juga nggak terlalu kuat juga. Nah, tapi yang membedakan adalah gitu ya, yang poin keempat ini, yaitu adalah bahasa Arab. Nah, jadi bahasa Arab ini ya dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu dengan sedemikian rupa struktur bahasanya dan seterusnya itu dipilih oleh Allah sebagai bahasa Al-Quran gitu, dipilih oleh Allah sebagai bahasa Rasulullah SAW. Dan ini banyak sekali alasannya gitu. Ini dijelaskan oleh Dr. Gusetiani, terus kemudian ada Syekh Yusuf Al-Qardawi dan seterusnya menjelaskan gitu tentang bagaimana mukjizat bahasa Arab ini, dan banyak sekali mas saya Azhar gitu. Jadi kalau kita mempelajari Al-Quran gitu ya, dengan mengetahui nahwu, mengetahui sorof, itu akan terasa sekali luar biasanya Al-Quran. Jadi kita bisa melihat
mujizat Al-Quran, mujizat bahasa Arab ini luar biasa. Satu kata itu bisa mengandung banyak sekali makna. Satu huruf aja beda, itu bisa beda sekali maknanya. Ya mungkin Mas Fadil yang kasar Arab tahu betul gitu ya. Ada perkataan misalnya innal insana lafi khusrin gitu ya. Kenapa ada perkataan ada lam? Padahal kalau nggak ada lam ya innal insana fi khusrin artinya bisa sama aja. Tapi dengan ada lam lafi khusrin itu bisa berbeda sekali maknanya. Yang kelima adalah ini cepat gitu. Intinya bangsa Arab itu pada dasarnya mereka mengimani Allah Subhanahu wa taala. Mereka dikatakan kan man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang menciptakan langit dan bumi, saya kuluna lillah, atau mereka akan berkata Allah gitu. Jadi pada dasarnya mereka ini mempercayai adanya Tuhan. Tapi mereka menyembah patung sebagai usaha mereka illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kata mereka, kita menyembah patung ini hanya untuk kita lebih dekat kepada Allah kok gitu. Tapi pada dasarnya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Yang bisa dibilang kenapa kemudian Allah memilih Mekah atau memilih Arab sebagai tempat berkembangnya Islam adalah karena bangsa Arab itu memiliki beberapa sifat-sifat yang sangat membantu atau sifat-sifat dasar manusia yang istimewa gitu ya dibandingkan dengan kaum-kaum lain yang sebenarnya adalah sifat-sifat yang disempurnakan dalam Islam. Misalnya orang-orang Arab itu adalah orang-orang yang sangat tepat pada janji. Jadi mereka itu pokoknya kalau udah janji itu mereka akan perjuangkan agar mereka akan ditepati dengan cara apapun. Bahkan kadang-kadang itu yang kemudian membuat mereka saling bunuh-bunuhan dan seterusnya. Tapi mereka sangat menepati janji, misalnya itu. Atau yang kedua, mereka sangat-sangat dermawan, Islam itu gini. Islam itu sangat-sangat mengedepankan atau sangat-sangat mendorong agar umatnya kemudian sangat menjadi orang yang dermawan. Ya kan kita tahu dalam surat Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Al-Ma'un gitu ya. Itu disebutkan tentang bagaimana orang-orang yang mengikuti agama adalah mereka yang tidak memberikan makan orang-orang yatim, tidak mendekati orang-orang yatim, tidak ngasih orang-orang miskin gitu ya. Dan orang-orang Arab adalah orang yang sangat dermawan. Bahkan ini dulu saat masih jahiliyah itu mereka bahkan sampai judi, uang hasil judinya itu yang dipakai mereka buat ngasih makan orang miskin. Dan yang terakhir ini, yang ketujuh, jadi panjang, tapi yang pasti yang ketujuh, itu karena bangsa Arab itu, atau posisi Arab ini disebutkan oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Barakfuri dalam Ar-Rahmul Mastum, ini posisinya sangat strategis secara geografis, karena mereka ini dikelilingi oleh gurun-gurun, itu adalah, kalau menurut beliau, ini adalah benteng atau pertahanan yang alami. Nah sehingga, meskipun mereka diapit oleh Romawi dan Persia, bangsa Arab itu tidak bisa diserang dengan mudah, karena mereka harus melalui gurun yang sangat panjang, dan itu sangat sulit untuk dilalui. Sehingga itu bisa menjaga dakwah Rasulullah SAW agar tetap murni, kemudian berhasil disampaikan di daerah Jazirah Arab. Ya, memang kita ketahui bahwa kerajaan Arab Saudi itu adalah didirikannya pada saat Turki Utsmani melemah karena ada semacam gerakan pembangkangan ya yang dulu pernah ada di bawah kekuasaan Turki Utsmani, tapi karena ada beberapa pembesar Arab Saudi yang ingin memisahkan dari wilayah Turki Utsmani, sehingga mereka terwujud mendirikan sebuah negara dengan bantuan Inggris dan beberapa negara Eropa lainnya, sehingga terwujudlah negara Arab Saudi. Dan akhirnya negara ini ya ingin seolah-olah berpaham ingin memurnikan Islam. Gerakan tersebut dinamakan gerakan Wahabi karena pendirinya yaitu dia kelompok sebenarnya saat itu berpikir bahwa pada saat itu sudah banyak penyimpangan dalam tata cara beribadah. Jujurnya saya nggak terlalu suka dengan pertanyaan ini sejujurnya gitu ya. Kenapa? Karena di Indonesia gitu ya, orang itu kalau nggak Wahabi dia anti Wahabi gitu ya, kurang lebih seperti itulah. Nah, jadi saya jawab apa gitu ya, nanti akan kelihatan ternyata saya ini Wahabi atau saya ini anti Wahabi gitu ya, kurang lebih seperti itulah di Indonesia gitu nadanya gitu. Dan sendirinya saya sendiri kurang suka dengan bahasa itu. Dan sebenarnya kalau kita boleh bicara realita pun gitu ya, akhirnya anggapan-anggapan semacam itu yang saya pikir merusak keharmonisan bangsa kita gitu. Jadi bangsa kita ini udah dikaruniai oleh Allah kedamaian, keamanan, ketenangan gitu ya. Tapi kita malah satu sama lain memusuhi karena hal-hal semacam ini.
Jadi Wahabisme itu kan Muhammad Abdullah bin Wahab gitu kan. Nah, itu terjadi ketika sistem pemerintahan yang ada di dunia, khususnya Timur Tengah itu sedang kacau. Ketika itu peralihan dari apa namanya kepemimpinan Nabi, kemudian kepemimpinan sahabat, kemudian kepemimpinan tabi'in, dan kepemimpinan dinasti-dinasti Umayyah, Abbasiyah, gitu kan, kemudian Turki Utsmani. Nah, pada Turki Utsmani itu gejolak politik itu sedang apa namanya sedang gencar-gencarnya, gitu kan, antara satu agama dengan agama yang lain, antara Islam dengan Nasrani dan yang. Nah, ini jadi kesempatan bagi orang-orang Salafiyah, disebutnya Salafiyah ya kalau Wahabi di sana itu. Di Timur Tengah itu Wahabi itu disebut dengan Salafi. Orang-orang Salafi itu mempunyai kesempatan untuk merevolusi agama Islam ketika itu. Mereka dengan alasan kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Oke, semuanya juga Ahlus Sunnah juga kembali dengan Al-Quran dan Sunnah. Namun yang masih keliru dan masih kurang tepat dari dakwahnya Wahabi itu adalah menyalahkan peribadahan atau kebiasaan yang sudah ditanamkan dalam diri Islam, salah satunya kultur budaya. Nah, menyalahkannya terlalu fanatik, mentidakbolehkannya terlalu fanatik. Maka ada yang disebut dengan jangan melakukan ini bid'ah, jangan melakukan ini bid'ah. Kita harus kembali ke dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pengaruh-pengaruh Rasulullah sedikit demi sedikit itu dikikis, dihilangkan lah. Sebagaimana kita lihat pada saat ini, kalau kita lihat Rasulullah SAW kan memiliki keturunan, memiliki para sahabat-sahabat. Nah, pada masa ini setelah kerajaan Arab Saudi terbentuk, kita tidak terdengar para keturunan Rasul yang berperan di bidang politik, di bidang apa saja yang berkaitan dengan pemerintahan. Yang pertama, Wahabi ini gitu ya, identik dengan Arab Saudi itu benar gitu ya. Karena memang pendiri gerakan ini gitu, ini yang dianggapkan oleh orang-orang gitu ya, dan memang ya kenyataannya didirikan oleh seorang pemuka agama gitu ya, yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab sendiri ini sebenarnya orang yang cukup alim gitu ya. Jadi keluarganya itu orang-orang yang soleh, ulama-ulama juga ya dan seterusnya. Ya intinya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini pergi ke sempat berpergian lah ke beberapa tempat gitu ya. Nah, sehingga kemudian setelah beliau menimba ilmu di berbagai tempat, hingga kemudian beliau kembali ke tempatnya. Ya, beliau itu dulu di Najd ya. Oke, jadi gini, jadi di Jazirah Arab itu ada beberapa tempat ya. Jadi misalnya ada Tihamah itu di pantai Laut Merah. Terus ada Hijaz itu di antara Makkah, Madinah itu Hijaz. Terus ada Najd itu sebelahnya. Ada Yaman dan seterusnya lah. Ada 7 wilayah gitu di Jazirah Arab. Akhirnya Muhammad bin Abdul Wahab kembali ke Najd. Nah, terus kemudian beliau melihat adanya praktek-praktek yang menurut beliau itu adalah menuju kesyirikan gitu. Misalnya di zaman itu kuburan Rasulullah SAW itu sudah dikeramatkan gitu sedemikian rupa. Jadi yang disembah itu bukan lagi Allah tapi malah Rasulullah SAW, misalnya kayak gitu. Saya ingin garis bawahi sedikit gitu ya. Jadi yang dikritisi oleh beliau adalah yang menyembah makam-makam, bukan yang menziarahi makam gitu. Tapi intinya beliau melihat praktek itu. Orang-orang semakin kentara khurafatnya, mereka semakin percaya dengan hal-hal yang mistis ya dan seterusnya. Hingga akhirnya kemudian beliau berusaha untuk memberantas ini semua gitu. Ya, intinya beliau ingin bilang bahwa Islam itu harus dijernihkan lagi ya gitu, purifikasi. Kemudian beliau bertemu dengan seorang yang bernama Muhammad ibn Saud gitu ya. Nah, beliau bertemu dengan Muhammad ibn Saud. Muhammad ibn Saud ini siapa ya? Ini adalah diantara tokoh masyarakat yang saat itu, dan beliau adalah orang yang bergerak dalam masalah politik. Nah, sehingga kemudian Muhammad bin Abdul Saud ini melihat Muhammad bin Abdul Wahab cocok gitu ya. Cocok nih gitu ya, pikirannya sama pikiran saya. Nah, akhirnya Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad ibn Saud, yang kemudian kita tahu nama Saud ini yang dipakai menjadi Saudi itu kemudian bekerja sama ya. Muhammad bin Saud yang masalah politiknya, Muhammad bin Abdul Wahab yang dakwah agamanya. Nah, kurang lebih seperti itu kerjasama ya. Akhirnya mereka kerjasama sampai tahun 1770-an ya. Saya lupa 76 atau 75 gitu. Yang pasti Muhammad ibn Saud gitu, itu berhasil menaklukkan Riyadh itu salah. Jadi Muhammad ibn Saud ini awalnya ada di Dir
di Dar'i atau Dir'i gitu ya. Orang ngomong, ada yang ngomong Dir'i, ada yang ngomong Dar'i. Itu sebuah wilayah atau sebuah kota lah di Jazirah Arab ya, di Najd atau pokoknya di Jazirah Arab. Nah, setelah itu beliau berhasil melakukan Riyadh, dan Riyadh itu salah satu kota yang besar. Dan kita tahu juga Riyadh itu sekarang ibu kota Saudi ya, yang sekarang ya. Nah, intinya berhasil melakukan Riyadh, dan akhirnya dari situ perkembangannya sangat cepat. Dakwah ini gitu. Nah, hingga kemudian Muhammad bin Abdul Wahab wafat gitu ya, sekitar tahun 1787-an ya, kalau saya tidak salah. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab itu lahir tahun 1700-an awal, 1707 itu atau 6. Kemudian wafat tahun 1780-an. Nah, setelah wafat, Muhammad ibn Saud ini tetap melanjutkan dakwahnya. Ya, jadi di bawah nih ajarannya Muhammad bin Abdul Wahab gitu ya, mungkin dengan murid-muridnya. Jadi dia tetap bekerja secara politik gitu dan menyebarkan pemahaman Muhammad bin Abdul Wahab gitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, ini terus terjadi sampai tahun 1816-an ya, kalau saya salah 1816. Itu kemudian ya ada Sultan Daulah Utsmani atau pemimpin Daulah Utsmani. Jadi kita harus tahu juga ya, ini konteks sejarahnya saat itu masih ada Daulah Utsmaniyah, Nah, tapi Arab Saudi itu saat itu terpecah-pecah jadi kabilah-kabilah dan seterusnya. Intinya peristiwanya di Arab Saudi, tapi di satu sisi masih ada Daulah Utsmaniyah gitu ya, di Turki. Nah, Daulah Utsmaniyah yang notabene adalah daulah yang sangat erat kesufiannya gitu ya. Jadi Daulah Utsmani itu sangat erat ya, tasawuf ya, dan hal-hal semacam itu sangat erat di Daulah Utsmani. Apalagi di masa-masa akhirnya Daulah Utsmani itu betul-betul sangat kuat lah masalah kesufiannya. Dan sebagian orang mengatakan karena terlalu berlebihan inilah menjadi sebab kejatuhannya Turki Utsmani, sejujurnya gitu ya. Tapi ini menurut sebagian orang gitu. Tapi yang pasti mereka tidak suka dengan apa yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab itu, atau dibawa oleh Muhammad ibn Saud tadi. Hingga akhirnya tahun 1816 mereka mengintervensi masalah politik di dalam Arab Saudi. Hingga kemudian mereka berhasil mengalahkan Muhammad bin Saud ya. Mereka mengalahkan Muhammad bin Saud dan akhirnya Muhammad bin Saud diusir ke Kuwait. Nah, setelah itu dari tahun 1816 sampai tahun 1900 itu sebenarnya dakwah Wahabi itu sudah habis di Najd atau di Jazirah Arab bahkan secara umum. Habis karena orangnya udah nggak ada ya. Sampai kemudian keturunan-keturunan dari Muhammad ibn Saud ini nanti ada namanya Abdul Aziz ibn Abdul Rahman. Itu nantinya menjadi pendiri Mamlakah As-Saudiyah atau Kerajaan Arab Saudi. Ini kemudian di tahun 1900-an ini mulai membangkitkan kembali semangat untuk mendakwahkan ulang apa yang diajarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, sehingga dari situlah muncul kembali ya narasi atau gerakan Wahabi ini gitu ya, Muhammad bin Abdul Wahab ini. Berkembanglah terus menerus gitu ya. Nanti sederhananya intinya banget gitu ya. Abdul Aziz bin Abdul Rahman ini nantinya berhasil menguasai sedikit demi sedikit wilayah di Jazirah Arab. Gitu. Nah, sampai akhirnya di tahun 1924 gitu ya, mereka berhasil menguasai wilayah kunci yaitu Hijaz, yang mana isinya Makkah dan Madinah tahun 1924. Nah, saat itu dikuasai oleh Syarif Hussein. Syarif Hussein saat itu berfungsi dengan Inggris, menyetujui perjanjian Sykes-Picot, yang mana kalau saya jelasin jadi terlalu panjang. Intinya banget ya, Syarif Hussein saat itu kerja sama Inggris, dan ini mengundang kemarahan dan seterusnya. Intinya Abdul Aziz bin Abdul Rahman berhasil mengalahkan Syarif Hussein yang menguasai Makkah dan Madinah. Jadi ya, Abdul Aziz bin Abdul Rahman inilah yang kemudian berhasil mengembangkan dakwah Wahabiyah ini ke seluruh Jazirah Arab, dari mulai Riyadh sampai ke Mekah dan Madinah, dan kuncinya adalah Mekah dan Madinah. Begitu Mekah Madinah udah dikuasai, udah tahun 1926 ya, 9 Januari 1926 diumumkanlah oleh Abdul Aziz bin Abdul Rahman Mamlakah Al-Islamiyah As-Saudiyah, Kerajaan Islam Saudi gitu. Itu tahun 1926. Semua juga pasti mempunyai pasti mempunyai ulama-ulama yang memang dia pacan gitu kan. Mazhab, tempat mazhab gitu kan, ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali gitu kan, seperti itu. Atau memang ada yang bilang seperti salaf itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi nggak mungkin kan dia bisa menjelaskan Al-Quran tanpa ada tafsir, tanpa ada asbabun nuzulnya. Makanya mereka itu percaya dengan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ulama juga ulama kan. Kenapa kita suruh mengambil Quran dan hadis, sedangkan dia juga masih
percaya dengan ulama yang mereka yang satu pemahaman dengan mereka, gitu kan, seperti itu. Jadi semuanya benar selama itu ada dalilnya, baik itu dari ulama, Al-Quran dan Sunnah sudah pasti. Ya, Al-Quran dan Sunnah itu sudah pasti. Tapi ada ayat-ayat yang memang atau ada matan-matan yang memang masih butuh penjelasan di pihak ulama, gitu kan? Sama seperti ini misalnya. Saya misalnya memberikan doa kepada orang lain. Dodi lancar, semoga panjang umur. Tapi tiba-tiba ada ayat, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apakah kontradiktif antara doa kita mendoakan orang agar panjang umur dengan ayat tersebut yang memang waktunya itu sudah ditentukan, kematian itu tidak kontradiktif? Itu asbabun nuzulnya adalah atau keterangannya adalah bukan panjang umurnya, karena umur itu sudah ditentangkan, sudah ditetapkan, tapi kualitas umurnya berkualitas atau tidak. Pemahaman Wahabi itu, nah setelah menjadi negara, apalagi mereka semakin gencar dong, udah jadi satu negara utuh, gitu ya. Akhirnya mendakwahkan pemahaman Muhammad Abdul Wahab ini semakin gencar. Oke, itu kurang lebih kronologisnya seperti itu. Nah, sekarang saya ingin bahas sedikit siapa sih sebenarnya menamakan Wahabi itu, gitu ya. Apakah Muhammad bin Abdul Wahab pernah menamakan dirinya sebagai Wahabi, gitu ya, atau tidak? Nah, ini kan pertanyaan sebenarnya. Nah, sebenarnya ini menurut dosen saya, Dr. Fahim namanya, beliau ngajar Daulah Utsmaniyah dan juga Tarik Islamiyah. Intinya beliau bilang gini, sebenarnya penamaan dari Wahabiyah itu dilakukan oleh orang-orang Utsmani, oleh orang-orang Utsmaniyah. Jadi orang-orang Utsmaniyah yang nggak suka, karena mereka namain Wahabi ini, namain gerakannya Muhammad bin Abdul Wahab ini Wahabiyah. Nah, kurang lebih seperti itulah. Nah, kenapa dinamain Wahabiyah? Nah, ini ada salah satu buku gitu ya. Judulnya kalau nggak salah Tashih Khata' Tarikhiyah ya, Lima Melaka Saudiyah, kalau nggak salah kayak gitu judulnya. Intinya mereka bilang ya, jadi ini ada usaha dari Daulah Utsmani ini gitu untuk menyamarkan, dan ini didukung kemudian oleh para orientalis gitu ya, untuk menyamakan ya, Wahabiyah atau gerakan dari Muhammad bin Abdul Wahab ini dengan gerakan yang ada di tahun awal-awal Islam ya, tahun abad ketiga Hijriah, tahun 200-an Hijriah. Itu ada sebuah daulah yang namanya Daulah Rustumiyah yang pendirinya adalah Abdul Wahab Ibn Rustum gitu ya, yang mana pahamnya Khawarij gitu ya. Dan kita Khawarij itu di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dan mereka ini memang dikaitkan atau dinamakan sebagai gerakan Wahabiyah. Gitu. Nah, tinggal di Andalusia atau di Afrika Utara itu ada fatwa haramnya gerakan Wahabiyah. Nah, tapi sebenarnya fatwa ini ditujukan kepada gerakannya Abdul Wahab Ibn Rustum gitu. Sebenarnya gitu ya. Yang mana memang Khawarij, yang mana benar-benar salah kalau itu ya, Khawarij soalnya gitu ya. Nah, tapi ini disamarkan dengan istilah Wahabiyah di gerakan Muhammad bin Abdul Wahab gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sebenarnya nanti ada perkembangan lain gitu ya. Nanti intinya ini berkembang terus sampai nantinya kalau kita lihat gitu ya, gerakan ini perkembangannya sebenarnya cukup unik ya, karena nanti menghasilkan tokoh-tokoh lain yang memiliki pemikiran yang sama atau mirip bisa dibilang. Di antara misalnya Jamaluddin Al-Afghani, terus ada Muhammad Abduh, terus ada Rashid Ridho, yang pada akhirnya sebenarnya mereka ini bisa dikatakan pemahamannya sangat mirip dengan Muhammad bin Abdul Wahab, tapi dengan pendekatan yang agak berbeda. Dan mereka ini, tokoh bertiga ini, yang akhirnya mempengaruhi lahirnya gerakan-gerakan modern Islam di Indonesia. Ya, Persis, Muhammadiyah, dan seterusnya. Pada awalnya kalau kita lihat fatwa-fatwa, kita lihat ulama-ulama yang terdahulunya gitu ya, mereka itu jauh lebih menerima terhadap pandangan-pandangan luar dan seterusnya. Nah, tapi yang terjadi ini setelah perang Irak ini, menurut salah seorang sejarawan ya, orang Persis namanya Dr. Tiara Nurbakhtiar. Beliau adalah sejarawan Tulen gitu ya, doktoral dari UI. Beliau bilang gitu ya, sebenarnya yang menjadikan akhirnya gerakan Salafiyah atau Wahabiyah ini menjadi keras itu diantaranya adalah setelah perang Irak gitu ya, setelah perang Irak tahun 1991-an, perang Teluk. Nah, kemudian ada pengaruh kelompok-kelompok Islam, misalnya Ikhwanul Muslimin ya, dan seterusnya itu yang akhirnya mengganggu atau merongrong beberapa proyek-proyek Amerika Serikat lah dan seterusnya lah. Intinya menurut beliau akhirnya makna Salafiyah itu dikembangkan sedemikian rupa di antara tujuannya. Saya nggak bilang tujuan utamanya, di antara tujuannya ini secara politis, dan mungkin ini tidak disadari oleh para maseh-masehnya dan syekh-syekhnya atau pengajar-pengajarnya mungkin tidak berniat juga gitu. Tapi yang pasti
secara politis gitu ya, dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk menyerang gerakan-gerakan Islam ini. Nah, sehingga dari situlah muncullah satu kelompok yang mana seolah-olah mereka ini menjadi, ya kalau saya ingin bilang bahwa ini adalah Wahabi yang kita kenal sekarang. Kalau kata Yudi Latif, ini Wahabisme gitu ya. Jadi ini orang yang akhirnya kita sebut Wahabi yang mentahzir ini, saya pikir lahir dari sini lah kemudian. Oke, kurang lebih seperti itu. طيب هذا كلمة وهابي هي ترجع إلى محمد بن عبد الوهاب، وهو جاء بفكر إسلامي في العصر الحديث، وله دعوة ربما هو يدعو بها أتباعه ويدعو بها فيها ربما وجد أشياء في بلاده هي تخالف في رأيه سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما أراد التصحيح، ولكن هناك نحن كمسلمين لنا مذاهبنا الإسلامية المعروفة، المذهب الشافعي والمذهب المالكي والمذهب الحنبلي والحنفي وغيره من المذاهب الأخرى التي هي من قديم الزمان، هي كانت مذاهب إسلامية حقيقية تدعو إلى فهم الإسلام فهما صحيحا. وربما في العصور المتأخرة اختلط الإسلام بالسياسة أيضا، اختلط الإسلام بالسياسة، وأحيانا يستخدم الدين كوسيلة لبلوغ أغراض أخرى. كذلك لأن في هذا العصر ظهرت مجموعة من التيارات الإسلامية مثل محمد بن عبد الوهاب، ومثل الكواكبي، ومثل السنوسي، ومثل هذه كلها تقول بأنها هي حركات لتذكير الناس ودعوتهم بالرجوع إلى الإسلام والعودة إلى الدين الإسلامي الصحيح. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أن يهدي الناس لخيرها، وأن يجنبهم شرها، وأن يوفق الناس لدينه الحنيف الصحيح السليم الذي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. Nah. Jadi intinya saya ingin bilang gini, Wahabiyah itu, istilah Wahabiyah itu, saya ingin bilang bahwa dulu istilah ini adalah istilah yang memang nuansanya nuansa akademis. Nah, sekarang itu berubah menjadi nuansa politis. Saya ingin ngomong kayak gitu aja. Sebagai disclaimer, saya tidak pernah setuju dengan pandangan Islam yang keras. Islam itu secara hakikatnya itu adalah agama yang wasati, agama yang moderat. Itu terjelas sekali dalam nas Al-Quran, dalam hadis. Ya bayangkan saja kita lagi kesusahan, lagi hujan deras saja kita boleh jamaah sholat gitu ya. Dan seterusnya. Islam itu penuh dengan kemudahan-kemudahan ya, dengan kemoderatan dan seterusnya. Saya nggak pernah setuju dengan pemahaman agama yang keras, saya nggak pernah setuju. Islam itu tidak pernah keras, Islam itu selalu adil ya, selalu wasatiyah, selalu moderat. Gitu. Tapi saya ingin bilang bahwa dengan kita kemudian menganggap semua orang yang beda pandangan sama kita kemudian sebagai tadi ya Wahabi dengan tuduhan Wahabi, dan kemudian akhirnya kita membenci mereka, sebenarnya pada akhirnya tidak produktif juga gitu. Karena pada kenyataannya tidak semua dari mereka pun seperti itu. Intinya ya, saya pikir yang masalah itu bukan gerakan Wahabiyahnya gitu, tapi lebih tepatnya adalah pemahaman Islam yang keliru. Jadi selama pemahaman Islam yang keliru, entah dia terlalu ekstrim, terlalu keras gitu ya, kita harus benarkan kekeliruannya. Nah, sebagaimana kita perlu membenarkan mereka yang terlalu bergambang-gambang pada agama, bilang
ya nggak apa-apa lah kita makan babi sedikit aja nggak apa-apa misalnya dia kayak gitu, atau kita minum bir selama tidak mau memabukkan tidak masalah lah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita harus menjauhi orang yang terlalu keras sebagaimana kita menjauhi orang yang terlalu menggampang-gampangkan. Jadi saya pikir itu yang menjadi intinya, bukan kemudian kita menjauhi sebuah golongan gitu ya. Belum tentu juga itu tepat juga, dan jangan-jangan kita termasuk dalam tadi nuansa politis yang lebih dapat gitu ya, kata-kata Wahabi tadi dan seterusnya. Ini gitu intinya, saya ingin bilang bahwa gitu ya, sudah sepatutnya kita ini, apalagi kita sesama bangsa Indonesia gitu ya, terhadap saudara kita itu saling tarohum lah, kita saling berkasih sayang. Gitu. Kalau ada perbedaan pandangan gitu, para sahabat aja berbeda pandangan, tapi apakah mereka bermusuhan? Enggak. Ya, berbeda pandangan itu tidak berarti bermusuhan. Nah, saya ingin bilang seperti itu. Jadi entah kita ini orang yang dikatakan Wahabi atau kita adalah orang yang anti Wahabi, saya pikir ya, mereka adalah tetap saudara kita gitu ya. Dan para ulama sepakat ya. Misalnya Syekh Ahmad Thayyib bilang bahwa Atsari atau Salafi itu masuk dalam Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Mereka masuk dalam Ahlussunnah wal Jamaah juga. Maka sudah saatnya kita tarahum gitu ya. Saling mencintai satu sama lain, saling berkasih sayang satu sama lain. Itu yang ingin saya bilang gitu ya. Terus tadi pertanyaannya terkait dengan hubungan antara gerakan ini dengan reformasi pemahaman Islam lah, kurang lebih seperti itu. Tadi ya, kalau saya ingin bilang yang pertama, peran Muhammad Abdul Wahab yang paling penting adalah beliau itu berani mendobrak sebuah kebiasaan gitu ya, yaitu adalah ijtihad. Jadi salah satu sebab mandeknya, jadi gini, sejujurnya memang ya di tahun 1800-an, 1900-an itu gitu ya. Kejumudan itu merajalela di dalam umat Islam. Jumud ya, terlalu saklek ya, kayak gitu aja terus nggak berkembang. Nah, sehingga gitu ya, itu tidak terjadi gerakan reformasi tadi. Nah, sehingga akhirnya terbelakanglah dunia Islam. Itu diantara sebabnya lah, meskipun lebih kompleks. Cuman yang pasti ada sosok-sosok seperti Muhammad Abdul Wahab ini gitu ya, yang akhirnya membuka pintu ijtihad yang baru, pintu ijtihad. Jadi mereka intinya gini, salah satu yang beliau bilang adalah pintu ijtihad itu masih ada lah, kurang lebih seperti itu. Ini pikiran yang kemudian diilhami juga oleh dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nanti kemudian ada Muhammad Abduh, Rasyid Ridho dan Jamaluddin Al-Afghani di antara tokoh-tokoh yang juga menyuarakan hal yang serupa. Nah, intinya dari sinilah muncul gerakan-gerakan reformasi di seluruh dunia. Di Mesir misalnya ada gerakan Ikhwanul Muslimin ya, dan seterusnya. Terlepas kita setuju atau tidak, tapi di masanya gerakan ini sempat mereformasi lah gitu ya. Cara pandang orang terhadap Islam. Bukan Islam yang direformasi, tapi cara pandang atau cara memahami Islam gitu ini direformasi agar sesuai dengan zaman. Dan kemudian termasuk di Indonesia. Akhirnya di Indonesia pun terjadi gerakan reformasi gitu ya, karena adanya pemahaman ini. طيب الكثير يقول بأن يعني الارتباط الربط بين الإسلام والعربي ربما هذا يرجع إلى أن الإسلام هو بدأ في جزيرة العرب كما ذكرت في بداية حديثي، وأن القرآن الكريم هو باللغة العربية، وأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها باللغة العربية، وأن العلوم الإسلامية والمذاهب الأربعة، وليس المذاهب الأربعة فقط وإنما كل المذاهب الإسلامية إذا كانت السابقة، هذه كلها كتبت فقهها وكتبت علومها باللغة العربية. ولذلك الذي يريد أن يفهم هذه العلوم فهما صحيحا فمفتاحه ووسيلته اللغة العربية. لذلك ارتبط فهم الإسلام بفهم اللغة العربية، ولذلك نشأت هذه العلاقة بين اللغة العربية وبين العلوم الإسلامية. وحتى أن العلوم الإسلامية هي كانت أكبر دافع وأكبر مشجع إلى التوسع في علوم اللغة العربية. فقبل الإسلام الناس كانوا لا يدرسون شيئا اسمه نحوا أو صرفا أو بلاغة أو علوم اللغة العربية، هذه أصلا لم تكن موجودة. ولكن ليفهم القرآن فهما صحيحا
ولتفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فهما صحيحا نشأت علوم اللغة العربية. وهكذا نجد أن ارتباط اللغة العربية بالإسلام هذا ارتباط وثيق جدا. فالناس هنا الآن في إندونيسيا يتعلمون اللغة العربية، أو في غيرها من البلاد الإسلامية يتعلمون اللغة العربية. يعني أكثر من 90% من هؤلاء الذين يتعلمون اللغة العربية هم يتعلمونها ليس للتواصل مع العربي، وليس للذهاب إلى البلاد العربية، وإنما هم يتعلمونها من أجل الإسلام، من أجل فهم الإسلام. ولذلك العلاقة وثيقة جدا بين الإسلام وبين اللغة العربية وبين العرب. لماذا وبين العرب؟ لأن العرب هم أكثر الناس الذين يفهمون هذه اللغة، لأنهم هم الناطقون الأصليون بها، وهي لغتهم الأم. وكل إنسان شيء طبيعي أنه يفهم لغته الأم أكثر من اللغات الأخرى. ولذلك المسلمون غير العرب ربما هم يأخذون العلوم الإسلامية من العرب، لأنهم يفهمون أن العرب يفهمون اللغة العربية أكثر منهم، ويستطيعون أن يفيدوا فائدة كبيرة في فهم الإسلام الصحيح إن شاء الله. نعم. Kenapa negara Arab itu dengan Islam? Karena Nabi juga diturunkan di Arab. Wajar ketika banyak paradigma orang-orang itu negara Arab dengan Islam, tanpa kita ketahui bahwa menurut saya ya lebih Islamian Indonesia dibanding Mesir. Sangat Islami Indonesia itu. Ya kalau kita sudah berada di Mesir, gitu kan? Kalau kita sudah berada, tapi wajar ketika orang-orang itu beranggapan atau berpikir bahwa Arab itu identik dengan Islam, wajar. Karena Nabi diturunkan di mana? Islam pertama kali diturunkan di mana? Itu di Arab kan, itu sangat wajar. Tapi kalau kita belajar dan membaca lebih luas, bahwasannya sekarang itu Islam sudah menyebar di seluruh dunia, maka sudah tidak ada lagi yang namanya pusat agama Islam itu di Arab Saudi. Sudah tidak lagi, kecuali satu, Ka'bah. Itu adalah pusat kita untuk berhaji. Dan itu rukun Islam. Tapi bagi siapa yang mampu kan, gitu. Tidak diwajibkan untuk siapa saja yang memaksakan, gitu kan, seperti itu. Ya, jadi untuk saat ini kita tidak terpusat kepada agama Islam, itu tidak terpusat ke Arab Saudi. Kenapa? Karena sudah menyebar di seluruh dunia. Kalau dulu iya, karena Nabi pusatnya di Timur Tengah. Tapi Nabi kan menyebarkan tidak hanya di Arab saja. Bahkan dulu Spanyol itu mayoritas Islam. Dulu itu Spanyol mayoritas Islam. Kenapa sekarang Spanyol itu sedikit Islamnya? Karena berubah zaman. Kemudian ada perang yang namanya perang apa tuh saya lupa, yang membunuh ribuan hafiz kan. Nah, di situ kan Islam mulai jatuh. Kemudian buku-bukunya terbakar. Salah satu perpustakaan terbesar di dunia itu terbakar. Kemudian buku-bukunya diambil oleh ilmuwan-ilmuwan Eropa, kemudian digunakan menjadi salah satu penemu-penemu hal-hal yang memang baru di dunia. Padahal teori-teori yang digunakan itu adalah teori-teori dari buku Islam. Selain itu masalahnya itu saya pikir bukan masalah bukan masalah yang substansial. Sebenarnya saya merasa gitu ya, anggapan ini sifatnya lebih politis dibandingkan akademis. Oke. Jadi ini bukan sebuah pandangan penelitian sejarah dan seterusnya yang menyebutkan Arab sama dengan Islam, enggak. Tapi ini untuk menjelek-jelek, misalnya untuk mendiskreditkan orang-orang Islam di negara tertentu, misalnya di Indonesia misalnya. Akhirnya kan dijadikan alat politik gitu ya. Kalian ini bukan Indonesia, kalian ini orang Arab gitu. Padahal kita jelas-jelas ya, hidung saya pesek gitu ya, saya kulit orang Arab, kulit orang Indonesia, saya Islam gitu ya. Tapi apakah saya Arab? Enggak, saya 100% Indonesia gitu. Iya kan? Nah, jadi saya pikir tadi yang pertama wajar, maksudnya ada yang masih mengaitkan karena Arab itu Islam itu tumbuh ini sebenarnya jauh lebih politis dibandingkan akademis. Saya pikir jawabannya gitu aja lah, cukup. Kita bisa belajar Islam dimanapun. Yahudi, ya perlu Dodi tahu, kalau kita misalnya ingin pindah menjadi agama Yahudi, itu dibayarnya harus di Israel. Nggak bisa di satu negara. Ya, beda dengan Islam. Kita tinggal bersyahadat, kemudian ada hasil kan selesai. Kalau Arab distigmakan sebagai pusat Islam sekarang, kita harus berislam ke Arab dong.
harus ngapa-ngapain bersyahadat ke Arab dong, kalau stigmanya sekarang. Tapi sekarang kita untuk masuk ke agama Islam, ketika ada orang yang diberikan hidayah untuk masuk ke agama Islam, kan bisa di mana-mana. Asal dia bersyahadat, kemudian ada walinya, kemudian ada saksinya, itu kan selesai. Gitu kan, seperti itu ya. Jadi sekarang itu harus memberikan pencerahan kepada masyarakat-masyarakat yang ada khususnya di Indonesia dan khususnya di Bandung misalnya, bahwa untuk saat ini Arab itu bukan pusat agama Islam, tapi agama Islam itu sudah menyebar di seluruh dunia, ya seperti itu. Harusnya dia turun membantu, karena tadi apalagi dia gitu kan sebagai negara yang dikunjungi tadi kan, kita mau berangkat ke sana mau menunjukkan kan kita bayar visa, kita masuk ke sana bayar ke negara mereka, dan bayar itu sebenarnya jangan dinikmati oleh orang Arab Saudi saja, kekayaan dari minyaknya juga dia dinikmati. Sementara negara-negara yang Islam yang lain yang ada penduduknya Muslim, harusnya dia mendapat bagian dari kekayaan yang dia nikmati, yang Allah berikan kepada dia, dititipkan kepada Raja Arab Saudi itu. Tapi nyatanya mungkin sekarang gitu lagi banyak juga pemberitaan untuk di negara Arab Saudi sendiri, katanya sudah melegalkan pantai itu boleh berbikini, atau bahkan ada yang di beberapa berita gitu katanya udah boleh bantuan alkohol gitu, bahkan di negara-negara seperti Dubai pun itu sudah lebih bebas gitu, lebih liberal gitu. Kira-kira tanggapan itu seperti apa? Nah itu yang kamu bertanya seperti itu ya, itu kan tidak bisa ditutupi lagi, karena kan media sudah memberitakan dan sudah menginformasikan dan mengabarkan ya, bagaimana Arab-Arab itu ya, bukan hanya Arab Saudi saja, Arab-Arab yang ada di Timur Tengah tersebut ya, berperilaku seperti itu. طيب نعم يعني هناك لابد نحن أن نميز بين الإسلام والعادات والتقاليد والحياة اليومية التي يعيشها العرب. إذا كان العرب أصلا هم يعيشون على طريقة صحيحة ويعرفون حقوق الله ويعرفون الحقوق والواجبات ويؤدونها، ما نزل القرآن الكريم أصلا عليهم، ما أرسل إليهم رسول. الرسول هو أصلا أرسل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ليخرج الناس من الباطل إلى الحق. هذه مهمة الرسل، لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، من الباطل إلى الحق، ومن الجهالة إلى العلم والمعرفة، وتذكيرهم بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم في غفلة. وهكذا كان العرب منذ الجاهلية، كانوا في غفلة قبل الإسلام، وكانوا في ظلام، وكانوا بعيدين عن الله. لذلك الله سبحانه وتعالى بعث إليهم وإلى الناس جميعا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي صدر الإسلام دخل الإسلام إلى قلوبهم جميعا، فكانوا خير أمة أخرجت للناس. Ini terlalu banyak ya jawabannya. Jadi lagi-lagi saya bilang bahwa ini pemikiran yang kuno sebenarnya, mengatakan bahwa Arab dengan Islam. Oke, contohnya misalnya Sibawayh, beliau adalah ahli nahwu ya. Bisa dibilang adalah legenda nahwu internasional. Jadi orang yang paling legend dalam ilmu nahwu adalah Sibawayh. Nahwu itu kan tata bahasa Arab, benar nggak? Terus Sibawayh itu orang mana? Orang Arab bukan? Bukan gitu ya. Udah, saya pikir simpel aja, terjawab sudah gitu. Belum lagi Imam An-Nawawi rahimahullah. Terus Imam Al-Bukhari coba. Al-Bukhari itu kata orang-orang, Kitabul Bukhari itu adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim ya. Itu orang Arab bukan? Bukan juga, orang Bukhara gitu ya, orang Asia Tengah. Ya bayangin saja ya. Al-Bukhari rahimahullah itu gitu ya. Terus kita tahu nanti ada bahkan ini ya, salah satu catatan sejarah yang ya saya pikir ma'ruf juga gitu ya, diketahui oleh orang.
dulu itu gitu ya, ini Daulah Utsmaniyah yang didirikan oleh Utsman bin Ertugrul itu sangat kental keislamannya. Jadi Utsman itu sangat fanatik terhadap Islam, sangat mencintai Islam. Nanti turun pada anaknya Orhan dan seterusnya. Mereka tuh sangat fanatik pada Islam. Sampai-sampai sejarawan Barat saat itu mengatakan kata-kata Turk itu atau Turki maksudnya, itu maksud mereka adalah orang-orang Islam. Ya, jadi saya pikir udah terlalu banyak ya peristiwa atau bukti sejarah yang mengatakan bahwa sebenarnya orang sudah meninggalkan anggapan bahwa Arab dengan Islam. Atau kita tahu nanti ada daulah ada Mamalik, ada Saljuk ya. Saljuk itu di Asia Tengah gitu. Karena nggak ada orang Arab sama sekali. Daulah Utsmaniyah itu orang Turki. Salahuddin Al-Ayyubi, pembebas Masjidil Aqsa orang mana? Orang Kurdi gitu. Nggak ada orang Arab itu. Maksudnya bahkan dikatakan nanti saya agak lupa ya ininya secara detail gitu. Cuman yang pasti kalau pernah ditanya gitu ya, disusun siapa ulama dari Arab, ulama dari non Arab, lebih banyak ulama non Arab. Gitu. Gue mau nanya nih bro, boleh. Lu setuju nggak kira-kira dengan statement yang beranggapan bahwa Arab sama dengan Islam? Kalau menurut saya pribadi, negara Arab sama dengan negara Islam, saya setuju karena banyak peninggalan agama Islam di negara-negara Arab, walaupun di negara Yerusalem banyak agama yang terbentuk di sana. Tapi yang paling mayoritas adalah agama Islam di negara-negara Arab. Kalau menurut saya sih, Bang, kayak gimana ya? Menurut negara Arab tuh, negara Islam sih kurang setuju, soalnya pernah di pesantren tuh Ustadz lulusan Mesir tuh bilang kalau di Mesir tuh kalian tuh bebas mau pilih jadi Firaun atau jadi Musa, jadi kayak liberal gitu. Soalnya juga sering juga lihat di video-video TikTok negara-negara Arab tuh kayak liberal gitu. Kalau menurut aku pribadi enggak sama ya, tapi lebih ke identik karena kita tahu sendiri gitu kalau di Arab itu kayak ada Ka'bah gitu buat tempat orang Islam tuh beribadah, kayak umroh terus haji. Mungkin yang bikin orang-orang mikir atau statementnya tentang kayak Islam tuh sama dengan Arab itu, tapi belum tentu orang Arab tuh semuanya orang Islam gitu. Kalau gue termasuk awal-awal ya, gue termasuk yang pro Arab sama dengan Islam. Karena apa? Ya setiap apa yang gue pikirin gitu tentang Arab pasti berhubungan dengan Islam, identik dengan Islam. Akan tetapi setelah kesini gue pelajarin, dan kebetulan gue di perkuliahan itu mempelajari tentang negara Arab, dan akhirnya gue sadar gitu bahwa di situ tuh gue tidak setuju dengan hal demikian, tidak setuju dengan Arab sama dengan Islam. Arab sama dengan Islam ya, kayaknya beda deh. Soalnya kan di negara Arab itu bukan hanya terdapat Islam doang kan ya. Jadi di negara Arab juga banyak dari agama-agama lain juga, jadi nggak pasti itu mah Arab sama dengan Islam. Terus Islam kan meskipun dilahirkan di negara Arab, tetapi dari awal disiapkan untuk ke seluruh dunia. Karena yang kita tahu Islam itu disebarkan oleh teman-teman Nabi, sahabat Nabi ke penjuru dunia kayak Romawi, Persia, dan ya Islam tidak sama dengan Arab menurut saya. Menurut saya negara Arab itu belum tentu Islam, karena di negara Arab sendiri pun penduduknya tidak Islam semua. Walaupun Arab itu merupakan negara yang lahirnya Islam gitu ya, tapi tidak semuanya itu beragama Islam. Negara Arab itu Islam ya. Kalau dilihat dari sejarahnya sih saya setuju bahwa Arab itu Islam, karena setahu saya kan emang Islam itu berdirinya di Arab sehingga menyebar sebelum ke negara-negara yang lain. Nah, kalau dilihat dari sekarang, saya kurang tahu juga kondisi di Arab sekarang, apakah 100% Islam atau gimana. Setuju-setuju aja sih, soalnya memang negara Arab kan emang landasan hukumnya menggunakan hukum Islam ya, seperti penerapan hukumannya, peraturan-peraturannya, meskipun nggak semua masyarakat Arab itu agamanya agama Islam. Kalau kita bicara negara Arab itu pasti Islam, kalau gue tentu nggak setuju ya. Karena memang kenyataan di sana memang nggak seperti itu. Memang mungkin di negara Arab itu mayoritas Islam, tapi kan nggak semuanya Islam. Kalau yang gue tahu sih di sana juga ada yang Kristen Protestan, Ortodoks. Bahkan yang gue tahu kayak ateisme sama agnostik ya, itu banyak di sana. Jadi kalau kita bicara negara Arab itu pasti Islam, ya gue nggak setuju sih. Orang yang fanatisme
terhadap Arab itu akan pasti berstigma atau pasti berparadigma seperti itu. Pasti masih ada. Banyak, bahkan ribuan, bahkan jutaan masih ada. Gitu kan? Bahkan ada orang yang beranggapan bahwa kita itu harus pakai gamis, kita itu harus pakai imamah, kemanapun kita harus patuh karena Islam itu Arab, pasti ada, masih ada itu masih ada. Tidak bisa kita pungkiri itu. Ya, apa yang harus kita lakukan? Jangan menyalahkan itu. Nggak apa-apa. Yang salah itu nggak pakai baju. Yang salah itu tidak menggunakan baju ketika beribadah. Ya, tapi kan merekanya juga menyalahkan kita, Pak. Nggak apa-apa, jangan diikutin. Fajazaul ihsan ilal ihsan. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, maka kita baiki orang lain. Ketika orang lain berbuat buruk kepada kita, doakan agar orang itu dapat hidayah menjadi orang yang baik, tidak menyalahkan orang lain. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa masih ada paradigma berpikir seperti itu. Tidak boleh kita menggunakan batik, pembukaan celana, pokoknya harus pakai gamis saja. Ada pasti ada itu. Tapi masih, ya mudah-mudahan tidak menjadi mayoritas lah, gitu kan. Dan kita yakini bahwa kita hidup di dunia itu akan kembali seperti zaman pada Rasulullah. Tapi kita berdoa, kita itu meninggal sebelum zaman itu. Karena pada zaman seperti itu, kiamat itu sudah hampir dekat banget. Ketika sudah tidak ada teknologi lagi. Makanya kita selalu berdoa. Kita harus selalu berdoa, jangan sampai kita meninggal pada saat kiamat, gitu. Karena ketika kita meninggal pada saat kiamat, sudah tidak ada lagi orang yang beriman. بمرور الزمن الإسلام أصبح يضعف في نفوس الناس ودخلت عليهم الدنيا حتى يومنا هذا نجد أن العرب كثير منهم انشغل بملذات الحياة الدنيا وبلهوها وبزينتها. لذلك ابتعدوا عن الإسلام وعن الدين الحق وسيطرت عليهم الأهواء. لذلك نحن نشاهد يعني كما قال الإمام محمد عبده وغيره من المفكرين أننا في بلاد الإسلام نجد الإسلام بلا مسلمين. وعندما قال ذهبنا إلى بلاد الغرب وجدنا مسلمين بلا إسلام. أخلاقهم، عاداتهم، تقاليدهم، معاملاتهم كلها يدعو إليها الإسلام، لكنهم لا يشهدون بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والعرب في جزيرة العرب يشهدون بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن في معاملاتهم كثيرون منهم جدا في معاملاتهم، في عاداتهم، في تقاليدهم، في حياتهم اليومية هم بعيدين عن الإسلام. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل الإسلام للناس جميعا ليس للعرب. لذلك نحن عندما نتبع الإسلام نحن لا نتبع العرب، نحن نتبع الإسلام. إذا وجدنا عندهم فهما صحيحا أخذنا، ويأخذ ما كان خيرا ويترك ما كان شرا. ربما ننظر نجد حالا كثيرا لا يوافق الإسلام. Saya ingin bilang bahwa udah nggak laku itu, pemikirannya udah nggak laku. Saya yakin sekali gitu. Arab sama dengan Islam itu udah nggak laku, udah ditinggalkan oleh semua orang gitu. Jadi khususnya apalagi di kalangan akademisi. Di kalangan akademisi saya pikir sudah sangat minim yang mengangkat hal itu gitu. Jadi orang tuh sebenci-bencinya sama Islam, mereka tuh nggak akan nuduh itu lagi gitu. Karena tuduhan itu udah nggak laku. Nah saya pikir itu masih ada di mana? Di kalangan orang awam aja. Kalangan orang awam. Yang mana lagi-lagi saya pikir. Kenapa masih ada orang awam yang masih mikir seperti itu? Karena nuansanya politis. Itu aja saya pikir. Gitu ya. Jadi lagi-lagi Arab sama Islam itu untuk merendahkan gitu peran-peran Islam di negaranya masing-masing. Saya pikir itu aja sih masalahnya. Karena pemikiran ini sama sekali nggak laku gitu. Orang-orang Barat itu benci Islam sedemikian rupa gitu, atau orang-orang yang membenci Islam nggak harus orang Barat gitu ya.
sedemikian rupa mereka nggak akan nuduh seperti ini lagi, karena saya pikir udah terlalu jelas buktinya gitu, udah terlalu banyak buktinya. Jadi ya apa namanya, ya itu jawaban saya gitu. Ya memang sebenarnya tidak kalau saya ya, mungkin bagi orang-orang yang tidak pernah melihat kenyataannya, kalau kita kan lihat seperti saya juga kan keturunan para kiai, para ustadz, ya, para ulama lah gitu ya. Kalau yang namanya ulama-ulama di kampung gitu ya, tidak pernah lihat TV, tidak pernah lihat dengar berita, jadi menganggap bahwa Arab Saudi itu masih identik, karena dia tidak mendapatkan informasi yang up to date ya, yang up to date yang saat ini. Jadi menganggap Arab Saudi itu sebagai negara yang Islami gitu ya. Mereka menganggap seperti itu karena mereka tidak mendapatkan informasi perkembangan saat ini. Nah sebenarnya bagi kita yang di lingkungan akademisi gitu ya, sudah mendapatkan informasi perkembangan Arab Saudi, itu menganggap bahwa Arab itu sudah tidak ada tidak identik lagi dengan agama Islam gitu ya, sebagai sebuah negara beragama Islam. ما زال كثير من الناس يعني يربطون بين العرب والإسلام، وربما هذا كان صحيح في الزمن القديم في صدر الإسلام وفي الدولة الأموية والدولة العباسية والدول الإسلامية. هذا كانت هناك العلاقة قوية جدا بين الإسلام والعربي، لأنهم هم من حملوا الرسالة إلى العالم جميعا. العرب هم من حمل رسالة الإسلام إلى العالم جميعا. أما العرب الذين نحن نشاهدهم اليوم في زماننا هذا، في العصر الحديث هذا، هم تراجعوا كثيرا عن تبليغ الرسالة وعن نشرها بالصورة الصحيحة. يعني الإسلام هو ليس يعني كتبا نقرأها، وإنما هو معاملات. الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين المعاملة، الدين المعاملة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Kalau ngomongin polarisasi nih, khususnya di negara-negara Arab, gue jadi keinget polarisasi antara negara Amerika Serikat dan Rusia di Suriah. Mereka tuh sama-sama ingin menguasai wilayah di Timur Tengah, tapi di lain sisi mereka juga bekerja sama gitu untuk menghancurkan ISIS di Suriah. Duduh, berat banget nih bahasannya. Tapi ya bener sih, walaupun kasusnya udah lama, dampaknya gak main-main juga sampai sekarang kita rasain. Kayak banyak muncul gerakan radikal, terus gerakan bawah tanah, juga gerakan separatis juga masih ada sampai saat ini. Ya, mungkin mereka juga udah malas gitu sama kondisi yang kayak gitu. Bener juga sih, walaupun polarisasi ini ada dampak positifnya ya, tapi lebih banyakkan dampak negatifnya. Tapi kalau yang gue lihat nih, di negara-negara Arab juga masih banyak yang ada polarisasi. Contohnya nih kayak antara Sunni dan Syiah. Nah itu kan banyak orang bilang kalau mereka tuh nggak bisa akur. Terus Arab Saudi juga berambisi buat ngancurin negara-negara Syiah dan sekelilingnya. Nah itu kan memunculkan konflik baru gitu. Sebenarnya bahaya juga kalau polarisasi ini terus berlanjut gitu. Suatu negara bisa hancur karena ada dua kubu yang berbeda pendapat dan paham. Nah betul, setuju banget. Jangan jauh-jauh deh. Di negara kita aja masih ada polarisasi. Contohnya kayak pemilihan presiden. Pasti ada aja satu pihak yang merasa dirugikan dan tidak terima. Ya polarisasi yang sudah terjadi itu jadi kayak ngancurin masyarakat gitu nggak sih?
Kalau menurut gue sih ya, polarisasi ini tuh nggak bisa dianggap sepele lagi, karena taruhannya tuh udah nyawa. Kayak di Arab tuh orang-orang berperang biar mereka bisa mengikuti jiwa fanatisme mereka terhadap ajaran masing-masing gitu. Ya, makanya itu sih, jadi polarisasi ini amat berbahaya sih. Bisa ngancurin suatu negara soalnya. Ya, bahaya lain dari polarisasi juga kayak di medsos mudahnya tersebar berita hoax yang mana itu bisa menggiring opini publik gitu yang tidak seharusnya tidak sesuai fakta, tapi di media sosial dijelaskan beda. Nah, itu kan memunculkan keresahan masyarakat. Nah, itu salah satu contoh polarisasi di media sosial kayak gitu.